Mbak Berbi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Boleh cerita sedikit nggak sih kemarin sempat ribut ya di tempat acara gym sempat emosi Oh, gitu. yang di tempat gym, iya, itu keterlaluan sih kalau menurut aku. Jadi kemarin pas bulan Mei, satu hari sebelum Lebaran aku sempat nge-gym. Kalau nggak salah satu hari atau 2 hari sebelum Lebaran, nge-gym di salah satu tempat di daerah Pondok Kelapa, ya, di Duoshine ya namanya. Setelah itu tiba-tiba barang aku dimaling, ada berupa uang karena waktu itu aku tinggal ke toilet, tas aku, dan ternyata diambil oleh kasir. Awalnya kasir nggak ngaku, sampai akhirnya aku mendapatkan bukti CCTV. Malam itu juga aku langsung melaporkan ke Polsek Durensawit, dan alhamdulillah langsung sama Pak Kanitnya langsung kita datang ke tempat gym, lalu dia langsung kita tangkap. Dan akhirnya dia ngaku bahwa dia sudah mencuri. Nah, kurang lebih sekitar 1 bulan dia sempat ditahan. Tapi ketika sidang aku nggak tega juga, karena dia juga minta maaf kan. Akhirnya aku bilang ya sudah, ini pelajaran, lain kali apapun itu kamu jangan pernah yang namanya mencuri. Dan memang di tempat gym ini fasilitasnya juga kurang ya. Itu pun aku mendapatkan CCTV bukan di tempat gym tapi di bagian bawah. Kebetulan di bagian bawah itu ada minimarket. Nah, pada saat itu memang aku ditawarkan untuk member sama yang punya. Sama yang punya itu RS ya, yang punya inisialnya RS. Ya udah Kak Berbi, nanti aku kasih member untuk 1 tahun. Aku bilang ya udahlah, ini aku mau selesai dulu kasus ini. Nah, setelah sekian lama barulah minggu lalu ya, 2 minggu lalu aku datang ke tempat gym itu. Dan ternyata di situ aku dipersulit. Aku bilang aku dikasih member, apakah aku terusin member ini atau mungkin aku bayar. Kalau aku bayar nggak masalah. Tapi mereka tuh ditelat-telatin gitu. Alasannya aduh admin kita belum jawab. Aduh Kak Berbi, next time jangan kesini dulu. Sampai aku bilang loh kenapa, saya kan mau kesini mau olahraga. Kalaupun memang bayar saya tinggal bayar, nggak ada masalah. Tapi tetap mereka mempersulit. Bahkan ada manajernya juga sibuk komunikasi dengan pihak kasir. Ketika aku mau bicara juga manajernya malah mati telepon. Di situ aku langsung tersinggung gitu. Karena menurut aku udahlah kita yang jadi korban tapi kita diperlakukan tidak sopan gitu. Jadi ini sangat keterlaluan, dan akhirnya aku langsung posting di TikTok, ya viral juga ya, sudah hampir 1 juta penonton gitu. Nah, akhirnya gimana? Sampai saat ini juga yang punya juga ada 2 hari lalu sempat WA aku tapi dihapus lagi. Aku nggak tahu maksudnya apa, apakah dia kepencet atau tidak. Dan dari admin juga sampai dengan detik ini tidak ada yang hubungin aku untuk minta maaf, itu nggak ada. Mereka nyantai aja, cuek ya silakan gitu. Aku sih nggak masalah. Yang penting sudah ada pembuktian bahwa tempat itu sudah tidak nyaman. Jadi banyak juga masyarakat ternyata netizen juga banyak juga yang mengeluh untuk fasilitas tempat itu. Nah, terus apa actionnya dari kamu sendiri? Actionnya dari aku sih enggak ya, sebenarnya aku lebih kayak meminta dia harusnya meminta maaf kalau dia punya logika. Tapi sepertinya orang ini memang nggak tahu ya, mungkin sibuk atau nggak ada adab atau memang merasa tempatnya udah paling hebat di Jakarta. Sampai saat ini juga tidak ada permintaan maaf, dan aku pun sudah tidak mau nginjek tempat gym itu lagi di seluruh Indonesia ini. Mungkin kalau dia punya 100.000 tempat gym, gua 100.000-nya pun juga sudah tidak mau gitu. Karena menurut aku ini tidak bertanggung jawab. Bukannya aku sebagai korban harusnya kan dikasih fasilitas yang baik, ini malah aku diperlakukan kayak gue yang nyuri gitu. Jadi menurut aku keterlaluan sekali gitu. Oke, mungkin ada pesan untuk si pemiliknya. Ya, untuk pemilik yang namanya RS ya, kamu kalau mempekerjakan karyawan tolong ya dicek dulu, karena seluruh karyawan yang ada itu asal kerja-kerja aja. Itu satu. Kedua, yang namanya kita sebagai owner itu harus cepat sigap. Karena apa? Kayak aku kan juga bukan orang sembarangan kan. Kalau aku misalnya mau berbuat yang lebih parah lagi bisa aja, tapi aku kayak masih mikir gitu. Karena nggak ada effortnya juga, nggak ada untungnya juga aku urusin tempat gym itu, karena kerjaan aku jauh lebih sibuk, lebih banyak. Tapi paling tidak nama kamu kan harusnya lebih cepat gitu ya, harusnya dia lebih cepat tanggap untuk say sorry gitu. Karena biar gimana kan kayak aku juga kan, aku anak gym, dan itu juga apalagi udah di TikTok udah banyak, udah ribuan hampir 1 juta. Jadi menurut aku ya sudah, dia ada komplainan seperti itu bukannya langsung
memperbaiki diri malah membiarkan. Jadi ya memang mungkin dia menikmati, ya kita biarin aja gitu. Tapi kan Artinya- nanti efeknya sekarang udah sepi banget tempatnya. Ya artinya dari kamu sendiri tidak ada action ya? Aku karena menurut aku buang-buang waktu gitu kan, nggak penting juga, tempat gymnya juga biasa aja, kecuali kalau misalnya dia sehebat selebriti fitness atau apa mungkin lain lagi ya. Tapi ini kan tempat gymnya juga nggak pakai AC, emang terbatas banget gitu kan, kecil banget, cuma di ruko ya kan. Ya mungkin berapa sih modalnya, berapa miliar sih punya kayak gitu doang. Jadi aku ngerasa ya sudahlah, yang penting rasa kecewa aku udah sampaikan, dan semoga ini buat pelajaran semua owner-owner yang punya tempat gym. Yang namanya member itu kan ibaratnya raja ya, karena kita di situ bayar. Jadi harusnya diperlakukan dengan sangat adil, bukan malah kita yang sudah korban dimaling sama anak buahnya, tapi ketika kita mau nge-gym lagi, kita yang malah dibatasin dan manajernya malah tutup telepon gitu. Kalau aku jadi ownernya, udah pasti tuh manajernya udah aku omelin dan aku minta maaf gitu. Oke.